Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, berjumpa dan bersua kembali dengan channel ini. Bagi yang belum subscribe, di subscribe. Mudah-mudahan channel ini menjadi salah satu channel idaman anda, dan mudah-mudahan ini sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu sebab kita mendapatkan pahala jariah, bukan dosa jariah, ya. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membagikan sebuah video ataupun cerita, ya. Bagus sekali video ini. Bagi siapa yang sudah mendengar ataupun sudah menyimak video ini sebelumnya, anggaplah ini sebagai review dan penambah iman, ya. Cerita ini masyhur, ya. Sudah banyak yang tahu mungkin, tapi nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, dahulu ada seorang pemuda yang miskin, ya. Miskin, nggak punya apa-apa, ingin menuntut ilmu kepada seorang guru, seorang ulama, syekh kalau kita, ya, ustadz ataupun kiai. Singkat cerita, datanglah anak muda ini menemui sang guru ini, yaitu guru ini tinggal di Damaskus, ya. Jadi cerita ini berada di Damaskus, ibu kota Syria di zaman tabi'in dulu, ya, pada zaman tabi'in. Kata anak muda ini, "Wahai syekh, wahai guru, saya orang miskin. Saya pemuda miskin, saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin menuntut ilmu kepada anda. Boleh enggak saya numpang? Artinya saya bantu-bantu, saya hidup bersama anda." Kata gurunya ini, kata syekh ini, "Ya, silakan saja, boleh. Tapi kau harus sabar. Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang saya minum, kamu minum. Ya, harus bersabar." Kata anak muda ini, "Baiklah, terima kasih." Teman-teman sekalian, singkat cerita, anak muda ini bercerita, setelah 3 bulan, selang 3 bulan saya tinggal bersama guru saya ini, baru saya tahu ternyata guru saya ini orangnya sangat zuhud sekali, ya, zuhud luar biasa. Ada makanan makan, nggak ada makanan puasa, dan itu sering berlangsung bahkan berturut-turut, ya, setiap harinya. Pada suatu saat guru saya ini masih tahan, tapi saya sudah nggak tahan lagi, saya lapar sekali. Dalam keadaan seperti itu, setan meracaukan pikiran saya, kata anak muda ini. Ya, dalam benak saya berkecambuk, "Wahai anak muda, ya, mungkin sekaranglah saatnya kau mencuri, ya. Mencuri itu halal bagimu sekarang ini daripada kamu mati kelaparan, ya. Kamu minta sama gurumu, gurumu nggak punya, ya. Kamu minta kepada orang lain, gurumu larang kamu minta-minta. Daripada kamu mati kelaparan, bagus kamu ambil makanan sepotong roti, kamu curi di rumah sebelah masjid itu." Dalam keadaan seperti itu, kata anak muda ini, ya, timbullah niat saya untuk mencuri di rumah sebelah masjid itu. Jadi teman-teman sekalian, dinding masjid itu tidak seperti dinding zaman kita sekarang ini, ya. Zaman dulu itu ada tanah liat diteplok-teplokin di dinding itu, ya, sehingga mengeras, jadilah dia dinding. Ataupun kalau mau kokoh, mau lebih permanen, ada batang pohon korma, dipotong atasnya, ditebas bawahnya, kemudian dempet-dempetin, jadilah bangunan. Pada saat itu ini sangat permanen, bahkan rumah yang sangat ideal pada saat itu, ya. Teman-teman sekalian, singkat cerita, naiklah anak muda ini, ya, naiklah anak muda ini niat untuk mencuri di rumah sebelah masjid. Jadi dalam cerita tersebut, rumah berdempetan dengan rumah warga. Setelah naik di atas masjid, dia beralih ke rumah yang pertama. Di rumah yang pertama, dia lihat dari atas, karena atapnya dari pelepah-pelepah korma, dia singkap, dia melihat 3 orang wanita yang tidak tutup aurat sedang nenun kulit domba. Karena dia tahu itu bukan halal baginya, maka dia buang pandangannya. Bukan itu tujuannya, dia hanya ingin mendapatkan makanan. Teman-teman sekalian, dia beralih ke rumah yang kedua, sama, dia singkap juga, dia lihat ke bawah, nggak ada orang, dia mencium aroma masakan. Maka turunlah anak muda ini, ya, sampai di bawah, dia lihat ada sebuah panci yang sedang ditanak, ya, dengan kayu bakar. Lalu ia buka, dia melihat ada 2 buah terong yang sudah matang. Karena lapar sekali, anak muda ini langsung mengambil salah satu terong itu, kemudian ia gigit, ya. Kata anak muda ini bercerita, "Sementara saya kunyah terong tersebut, tiba-tiba timbul ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul ketakutan saya kepada Allah Subhanahu wa taala," kata anak muda ini menceritakan. "Saya berkata di benak saya, subhanallah,
setan telah berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Ya. Yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Ya. Yang kedua, mengambil harta orang lain tanpa izin, dosa. Yang ketiga, saya sedang memakan makanan yang haram. Tidak mungkin ya, Allah membuat saya mati kelaparan karena saya meninggalkan makanan yang haram. Karena Nabi-Nya SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan makanan haram karena Allah, maka Allah akan ganti jauh yang lebih baik daripada itu. Maka kata anak muda ini, yang saya kunyah tadi, saya muntahkan kembali, saya lempar ke lantai. Saya naik lagi kembali ke masjid. Dan di masjid ada pengajian, ada ceramah agama, saya sudah tidak tangkap lagi karena saking laparnya. Ya. Lalu kemudian saya pun duduk di pojok tiang paling belakang. Saya lihat ada seorang bapak tua yang berhadapan dengan guru saya yang masih duduk di mejanya. Kemudian setelah itu saya melihat ada seorang wanita bercadar masuk, ya. Kemudian mereka berbicara sejenak. Kemudian guru saya memalingkan pandangannya ke arah saya, kemudian memanggil saya, "Wahai muridku, kemarilah." Maka saya pun datang. Gurunya bertanya kepada anak muda ini, "Wahai muridku, apakah kau sudah menikah?" Ya. Yang ditanya diam, "Apakah kau sudah menikah?" Anak muda ini masih diam. Ditanya 3 kali, "Apakah kau ingin menikah?" Anak muda ini tetap saja diam. Dalam keheningan itu, anak muda ini pun buka suara, "Wahai guruku, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung kepada Anda sekarang. Apa yang Anda makan, saya makan. Apa yang Anda minum, saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak punya makanan, kita puasa. Kalau saya menikah sekarang ini, saya kasih makan dengan apa istri saya?" Kata gurunya ini, "Wahai muridku, di hadapan kita sekarang ada seorang wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari karena dia takut fitnah dan dia juga ditinggalkan harta yang cukup. Maka dia ingin mencarikan jodoh, ya. Dia ingin dicarikan jodoh. Saya rasa kamu pas untuk itu. Apakah kamu mau?" Dia bilang, "Iya." Ditanya juga kepada wanita itu, "Apakah kamu mau?" "Iya." Dipanggil orang tua wanita ini, dipanggil 2 orang saksi. Gurunya masuk ke dalam kamar, mengambil sebuah kendi dan diberikan sebagai mahar akad sah. Subhanallah, ya. Hitungan menit. Yang tadinya kelaparan, sekarang sudah menjadi seorang suami. Subhanallah, ya. Kata gurunya ini, "Wahai muridku, pergilah, pulanglah ke rumah istrimu, sudah tidak perlu lagi numpang di masjid, kecuali nanti kalau ada waktu-waktu sholat." Baiklah, kata anak muda ini. Ya, kata anak muda ini, dia menceritakan, "Saya masih malu-malu berjalan dengan istri saya," gitu kan. Tadi baru kelaparan, ya. Baru saja kelaparan, sekarang sudah menjadi seorang suami. Kami berjalan pulang, ya, berdua melewati masjid. Tiba di pintu yang pertama, istri saya lewatin. Tiba di pintu yang kedua, istri saya berhenti, belok kanan, buka pintu. "Wahai suamiku, silakan masuk, ini rumah kita." Tempat dia tadi mencuri nih. Ya, subhanallah, ya. Kata istrinya, "Wahai suamiku, saya dengar kamu tadi sudah 3 hari nggak makan. Kamu mau makan?" "Iya." Kemudian si istrinya ke dapur, bermaksud ingin mengambil makanan. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat ada panci yang terbuka dan terong yang sudah digigit. Kemudian dia spontan, "Siapa yang makan terong saya?" gitu kan. Spontan. Lalu anak muda ini pun datanglah. Ya, "Wahai istriku, ya, demi Allah begini ceritanya, ya. Saya manjat, saya turun, ya. Kemudian saya lihat ada panci di dalamnya, ada 2 buah terong dan satunya saya gigit. Sementara saya kunyah, tiba-tiba timbul ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan saya karena memakan makanan yang haram. Demi Allah, saya muntahkan lagi makanan itu, ya, ke lantai. Itu belum kering." Mendengar perkataan suami seperti itu, apa jawaban istrinya? Ini sangat luar biasa sekali. Di sini mungkin temanya, di sini pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kata para ulama, ya, ucapan wanita ini, si istri ini perlu diukir dengan ukiran emas, ya, menandakan sangat kuatnya iman seseorang itu. Dan saya berharap juga muslimah-muslimah yang ada di luar sana
juga memiliki iman yang seperti ini. Subhanallah ya. Kata istrinya ini, wahai suamiku, engkau telah meninggalkan segumpal makanan haram, maka Allah jadikan makanan itu pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya sekaligus menjadi milikmu sekarang. Subhanallah ya. Ya, luar biasa. Karena meninggalkan segumpal makanan haram, maka Allah jadikan terongnya, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya menjadi miliknya sekarang. Subhanallah. Setelah itu teman-teman sekalian, mereka makan bareng, yang mengarungi hidup secara bersama. Yang tadinya baru saja kelaparan, ya. Siapa sangka beberapa menit kemudian dia menjadi seorang pemilik sebuah rumah dan menjadi seorang suami dari istri yang solehah. Subhanallah ya, luar biasa. Nasihat ini tentunya yang pertama-tama sekali adalah untuk diri saya terlebih dahulu, secara pribadi ya, terlebih dahulu, baru kemudian mungkin untuk teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, bahwasanya kita hindari makanan yang haram sekecil apapun itu, seusaha kita, semampu kita, dan sekuat tenaga kita. Dan satu yang penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apakah kita rela di darah-darah kita, di darah-darah istri-istri kita, bahkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita mengalir darah harta haram? Subhanallah ya.